Kenapa kalian ribut-ribut? Ini mungkin kasus pertama yang terjadi di Provinsi NTT. Kasus yang sudah seminggu ini menjadi sorotan publik dan menyulut keprihatinan warganet terhadap seorang ibu yang digugat oleh anak kandungnya agar sang mama keluar dari rumah peninggalan suami sekaligus ayah kandung dari si penggugat. Yang digugat adalah Christina Lazakar, seorang ibu beranak 3 yang kini tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Ia digugat oleh Santi Taulin, anak sulungnya. Kini, gugatan Santi Taulin dengan nomor 06-PDT-G-2021-PN-ATB tanggal 22 Februari 2021 telah memasuki pokok perkara di Pengadilan Negeri Atambua setelah sebelumnya sidang mediasi perdamaian secara kekeluargaan dinyatakan gagal oleh hakim. Gagalnya sidang mediasi itu karena Santi Taulin memilih tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kasus anak gugat mama kandung ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Atambua oleh kuasa hukum Santi Taulin yakni Helio Monis Araujo SH, Ferdinand Bae SH, dan Cornelius Domingos Talok SH. Materi gugatannya adalah perbuatan memasuki dan menyuruh orang lain memasuki pekarangan dengan merusak pekarangan, menaruh alat-alat kerja, material-material, melakukan aktivitas kerja, dan mendirikan bangunan tambahan di atasnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berhak, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Santi Taulin dalam gugatannya menyatakan tanah tersebut miliknya yang berasal dari almarhum ayahnya, yakni Domingos Taulin, dan sudah dilakukan penolakan warisan oleh mama kandungnya, yakni Christina Lazakar, dan kedua adik kandungnya yakni Ervina Taulin dan Hani Octavian Taulin, serta sudah ada putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan nomor 13-PDT-G-2016-PN-ATB Junto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 155-PDT-2016 PT.KPG. Kepada wartawan, Christina Lazakar membenarkan bahwa dirinya digugat oleh Santi Taulin, yakni anak pertama yang ia lahirkan ke dunia ini dan membesarkannya hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Saya sudah tua dan saya tidak mengerti hukum. Perkara ini saya serahkan kepada kuasa hukum saya dari firma hukum ABP untuk menghadapi gugatan anak kandung saya itu, ujar Christina. Menurut Christina, semua harta peninggalan suaminya hanya dikuasai oleh Santi Taulin. Lalu bagaimana dengan kedua adiknya? Apa mereka tidak memiliki hak warisan dari bapaknya? Tanyanya lirih. Karena rumah ini saya yang tinggal, Santi Taulin gugat saya agar saya keluar dari rumah ini. Saya sebagai mama ingin harta ini dibagi adil dengan kedua adiknya, tegasnya. Kata Christina, saat Santi Taulin membuat surat penolakan warisan, salah satu adiknya masih di bawah umur. Sebab saat itu adiknya yang bernama Hani Octavian Taulin baru berumur 11 tahun. Saya serahkan semua ini kepada kuasa hukum, karena saya tidak mengerti hukum, ungkap Christina. Rizal Simontene SH M.Hum selaku kuasa hukum dari Christina Lazakar di Kupang pada hari Minggu 25 April 2021 mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan Santi Taulin. Kata dia, gugatan Santi Taulin telah dijawab pada Kamis 22 April 2021 dan replik Santi Taulin sesuai jadwal dari Majelis Hakim pada Senin 3 Mei 2021. Rizal menjelaskan, mengajukan gugatan adalah hak Santi Taulin. Soal benar atau salah tergantung pembuktian di pengadilan dan penilaian Majelis Hakim nanti. Hanya saja, kata dia, saat dibuatkan surat-surat warisan tersebut, posisi Hani Octavian Taulin belum cukup umur atau belum cukup melakukan perbuatan hukum. Jika belum cukup melakukan perbuatan hukum, maka Hani Octavian Taulin masih berada di bawah pengawasan orang tua. Karena itu, jika hendak mengalihkan hak warisan, maka harus seizin pengadilan. Menurut Rizal, Christina Lazakar dan anak-anaknya adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Maka untuk membuat surat-surat warisan, harus dengan akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kecuali pribumi dapat dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan, ucapnya. Soal putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 155-PDT-2016-PT.KPG Junto, putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 13-PDT-G-2016-PN.ATB yang disinggung dalam gugatan Santi, menurut Rizal, justru putusan pengadilan itu membatalkan surat-surat warisan yang dibuat oleh Santi Taulin.
Surat-surat itu oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam pertimbangan hukumnya. Tidak ada amar putusan pengadilan yang memberikan hak warisan tunggal kepada Santi Taulin atas harta peninggalan ayahnya yakni almarhum Domingus Taulin, tegas Rizal. Karena tanpa hak melakukan balik nama sertifikat tanah tersebut, kini Santi Taulin telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Belu. Karena tidak terima ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Belu, Santi Taulin pun mempraperadilkan Polres Belu. Tapi pra-peradilan Santi Taulin ditolak Pengadilan Negeri Atambua. Ini perkara anak dan mama kandung, bukan mama tiri, pungkas Rizal, kuasa hukum yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang. Warganet menyebut kasus ini selaras dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba atau kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pengorbanan sang mama sejak mengandung, melahirkan, dan membesarkan dibalas si anak dengan gugatan yang menurut sang mama adalah upaya mengusirnya dari rumahnya sendiri. Semoga Tuhan membuka mata para pihak dan ada jalan damai untuk menyudahi perkara ini.